Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar teman-teman semua? Pada sehat ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Abdul Syarif. Saya pasien yang terdampak COVID dan dirawat di Wisma Atlet dengan nomor ID 25071. Nih nomor ID saya. Sini ada. Dan semua pasien wajib mempunyai hal ini. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman dimulai dari awal masuk ke sini ya. Apa sih, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Kak Sarip, apa sih gejalanya gitu? Apa sih rasanya? Apa sih kok bisa masuk kategori positif padahal kelihatannya sehat-sehat aja, lain sebagainya, banyak sekali. Jadi gini teman-teman semua, awalnya hari Jumat tanggal 2 Oktober istri saya itu sakit, panas, demam. Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Jumat saya izin gak masuk kantor karena harus menemani istriku tercinta. Kemudian hari Senin karena saya merasa sehat, akhirnya saya masuk kerja seperti biasa. Nah tiba-tiba siang hari di hari Senin itu badan saya ngerasa nggak enak, ngerasa wah kayaknya ini mau sakit nih, hidung ngerasa panas, kemudian kepala mulai nut-nutan. Akhirnya saya pulang sore hari dari kantor, langsung telepon istri mengabari bahwasannya badan nggak enak, kemudian panas, ngerasa panas, kepala puyeng. Akhirnya malam itu pun saya drop, badan panas, menggigil, di tensi itu sekitar di termometer 39,2 saking panasnya. Kepala puyeng, kaki gemeteran, kaki tuh ngerasa capek, linu gitu, maunya dipijitin terus. Nah mulai hari itu Senin, Selasa, Rabu saya ngerasa panas, tapi saya nggak berobat di dokter gitu, pakai obat dokter aja. Istri pun kemarin pakai obat dokter, maksudnya obat warung, beli di warung gitu. Pakai obat warung, nggak periksa ke dokter, pakai obat warung kayak paracetamol, kemudian Puyor 16, itu sih obat-obat yang dipakai karena biasa panas juga kan, karena dulu pernah ngalamin panas gitu, maksudnya ya biasalah, hal biasa gitu panas. Hari Kamis sampai hari Sabtu Allah cabut kenikmatan, nikmat rasa Allah cabut, bibir, lidah kerasa pahit lah, makan apa aja nggak enak, minuman harus air hangat hari itu. Istri pun bikin jamu karena istri udah sehat, minum jamu lain sebagainya. Nah di hari Minggu karena saya ngerasa sehat, wah bete juga di rumah terus, di kosan terus, mana kosannya panas lagi, nggak ada AC kan ya. Akhirnya saya pun main futsal tuh hari Minggu di Depok beserta teman saya, namanya Muhammad Syafi'i, tuh Muhammad Syafi'i disebut namanya. Main futsal di Depok ya, kayak sehari pada biasanya saya sehat gitu. Hingga akhirnya jatuh hari Senin. Seminggu kemarin saya nggak masuk kantor, hari Senin depannya saya masuk kantor gitu, karena saya ngerasa sehat. Kalau nggak salah tanggal 12 Senin masuk kantor, Selasa masuk kantor ya karena ngerasa sehat itu gitu. Padahal hari Senin dan Selasa itu banyak kegiatan yang saya lalui gitu. Misalkan di hari Senin saya habis turun aksi banjir yang di Ciganjur, karena kan saya bekerja di lembaga sosial gitu. Kemudian hari Selasa saya WFH, cuma datang sore karena ada rapat dengan manajer. Nah di hari Rabu saya masuk kantor, tiba-tiba pagi saya ke kantor pusat saya, dan di situ harus di swab, harus di harus di rapid pertama tangan kanan, mana perawatnya itu, dokternya itu dia orang Indramayu juga, bahkan desanya sama, desa Gabus Wetan. Ayo ngobrol sejenak, ngobrol sebentar gitu. Pas di rapid saya keluar dong, nunggu hasilnya sekitar 10-15 menit. Ternyata pas ada hasil reaktif, tangan kanan reaktif, cuman masih belum jelas tanda 2-nya tuh. Nah ini guys hasil rapidnya, karena tangan kanan reaktif akhirnya saya pun dipanggil kembali
karena dokter masih penasaran, hingga akhirnya diganti tangan kiri. Setelah tangan kiri di rapid, menunggu 15 menit kembali, 10 menit lah, nggak terlalu lama. Akhirnya sama, reaktif juga. Ternyata tangan kanan dan tangan kiri di hari itu pun sama-sama reaktif. Kemungkinan menurut dokter takut alatnya yang rusak atau emang seperti apa kan ya. Ternyata enggak, sama. Kemudian saya ngubungin SDM, melaporkan, langsung SDM di share di grup bahwasanya saya sesuai dengan kebijakan kantor harus swab hari itu juga gitu. Akhirnya saya swab hari itu di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Padahal sebelum rapid, pas swab itu saya merasakan feeling yang gak enak gitu. Wah, kayaknya pasti positif nih, karena apa? Saya ngerasa habis sakit, bukan karena pikiran saya negatif ya, tapi karena emang habis sakit, jadi merasakan hal yang wah ini kayaknya feeling nih. Hingga akhirnya hari Rabu pun pagi sekitar 10 di swab, kemudian saya suruh pulang langsung ke kontrakan, disuruh pulang oleh kantor, tidak boleh masuk kantor kembali. Pulang, hingga pas pulang biasa sama istri pun kita berdoa gitu, ya Allah, apapun hasilnya itu yang terbaik gitu. Hingga akhirnya hasil rapid keluar jam 8 malam. Jam 8 malam pun saya dan istri berangkat ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring untuk mengambil hasilnya gitu. Dan ternyata qadarullah, Allah menjawab, bukan Allah menjawab ya, Allah menakdirkan gitu. Hasilnya itu positif terdampak COVID gitu. Hingga malam itu juga saya lapor kembali ke SDM. Alhamdulillah SDM 2 orang, Mbak Nadia dan Balia, itu sangat dari awal rapid reaktif sampai swab beliau selalu menemani gitu, ada selalu memandu, harus seperti ini, harus seperti itu, lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih Mbak Lia dan Mbak Nadia, dan seluruh teman-teman kantor pun saya ucapkan terima kasih gitu. Karena semua teman-teman pada memberikan dukungan dan semangat. Nah setelah itu istri diminta untuk rapid, karena kalau swab malam sudah tidak bisa, istri rapid, dan akhirnya hasil istri pun reaktif. Tapi bedanya teman-teman, reaktifnya di istri itu IgG, sedangkan reaktif di Sarip adalah IgM. Nah ini sekilas informasi bahwasanya IgG dan IgM itu bedanya. Kalau IgG, virus itu sudah lama di tubuh seseorang, tinggal masa pemberhentian gitu, maksudnya virus itu mati di dalam tubuh tapi emang masih ada gitu. Dan sedangkan IgM itu virus baru masuk menyerang ke seorang tersebut, belum lama, dalam artian belum lama gitu, dan bisa kemungkinan untuk berkembang biak lain sebagainya lah. Nah itu teman-teman, hingga akhirnya esok harinya pagi-pagi saya lapor ke puskesmas tempat, puskesmas Kebagusan Pasar Minggu. Saya melapor dengan pribadi, dengan keadaan sehat lah, tapi malam itu pun saya siap-siap gitu, bawa baju lain sebagainya gitu, untuk persiapan ke Wisma Atlet lah, minta rujukan. Pagi puskesmas minta surat rujukan, kata puskesmas disampaikan, Mas nanti saja setelah hasil swab istri, agar Mas bisa request satu kamar dengan istri, satu ruangan dengan istri gitu. Istri rapid di hari itu, di hari Kamis, di swab di hari Kamis, malam Jumat ada hasil, ternyata qadarullah istri negatif, alhamdulillah gitu. Istri pun negatif, sedangkan saya positif. Berarti saya siap-siap untuk esok harinya ke Wisma Atlet, yaitu di hari Jumat. Nah teman-teman, akhirnya pas hari Jumat saya berangkat ke puskesmas Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu itu puskesmas yang khusus untuk orang-orang Pasar Minggu berangkat gitu. Kecamatan Pasar Minggu berangkat untuk ke Wisma Atlet. Nah saya berangkat, akhirnya saya pun dikirim ke Wisma Atlet seperti sekarang ini. Oh guys, mungkin itu dulu kenapa saya bisa masuk, terus apa gejalanya. Nah gejalanya itu tadi badan panas, ngerasa panas, kepala puyeng, terus kaki kerasa gemeter, capek gitu. Mungkin karena saya dulu sering sakit biasa panas ya, mungkin dianggapnya hal biasa panas gitu. Tapi ternyata ada virus lain yang selain panas itu yang menghampiri tubuh ini gitu. Hingga akhirnya Allah izinkan hamba untuk beristirahat, dan di sini saya beristirahat. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan apa boleh misalkan japri. Oh ya, ditunggu untuk sore hari, insyaallah saya akan mengupload kegiatan apa saja di Wisma Atlet, kemudian
bawa barang-barang apa untuk ke sini gitu. Oh ya, terakhir teman-teman, saya sarankan buat teman-teman semua yang ngerasa dirinya nggak enak badan dan sebagainya, terutama terkait penciuman. Penciuman itu hal yang vital ya, sangat pengaruh bagi pasien COVID itu. Karena di sini mayoritas yang terkena 70%, hampir 80 itu indera penciuman terganggu. Penciuman normal tapi tidak bisa mencium bau apa-apa gitu. Napas normal tapi tidak bisa mencium bau apa. Misalkan minyak kayu putih yang keras cuman panasnya doang tanpa ada baunya gitu. Semuanya minyak parfum apapun tidak kerasa. Hingga akhirnya itu karena virusnya tersebut menyerang dari pernapasan, tenggorokan dan sebagainya gitu. Yang bukan terkait pernapasan. Disarankan segera periksa ke dokter karena kasihan keluarga kita gitu. Virus ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijalani. Tidak usah takut terkait virus ini, tapi kita harus tetap jaga kesehatan kita. Semua pasrahkan pada Sang Kuasa, karena semuanya yang terjadi di dunia ini sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu yakin itu. Makanya alhamdulillahnya ketika saya masuk Wisma Atlet dalam keadaan sehat gitu. Oke, sekian, terima kasih. Sehat-sehat, salam sehat, jaga 3M-nya. Pakai masker, mencuci tangan, kemudian apa satunya dia? Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hati-hati sekali teman-teman. 3 itu sangat efektif sekali untuk menghindari kita dari gejala virus-virus lain sebagainya. Oke, sekian, terima kasih. Sehat selalu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bila kata-kata tidak berkenan di hati teman-teman, mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.